Hai Singham, gue Nobudina. Selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kita akan obrolin yang bakal gue pengen obrolin. Iya, selamat datang lagi semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang lagi di mana ini podcast yang kalian bisa dengerin sambil mau tidur, sambil belajar, atau sambil kerja, ya, atau sambil di mobil. Dan kali ini sudah ditemani oleh Bapak Perbukipan ini ya, Kadagaskar, Bapak Hokianto. Dan juga ada Bapak Perbukipan ini digital, Admin Yami, ya. Apa kabarnya kalian semua? Apa? Ya, kabar baik ya. Mantap. Kabar mantap seperti biasa. Kami masih di bidang 4.0 perbukipannya. Jadi kali ini gue mau ngobrol-ngobrol aja mengenai ini ya, drama. Nah, entah drama, entah kejadian, entah sesuatu yang terjadi di Twitter tadi pagi nih. Yang dimana pada saat gue baca tuh membuat gue jadi resah dan pengen bikin podcastnya juga malam hari ini nih. Gue bikinnya malam-malam live ya, nonton tunda ya, kalian gak tahu lah kapan nontonnya. Yaitu tentang masalah, ini biar gue ceritain aja ya. By the way, sorry kalau ada miss ceritanya atau bagaimana, tapi karena gue nanti di podcast ini gak terlalu ngomongin itu, tapi berangkat dari itu ya. Jadi intinya ada seorang cewek sama cowok lagi PDKT ya, lagi pengen kenalan gitu, terus diajak jalan sama cowoknya. Makan, jalan gitu ya, dijemput cowoknya kalau nggak salah ya pakai mobil segala macam. Long story short, pokoknya tiba-tiba cowoknya itu kayak semacam nagih bill makannya gitu, nagih bill makannya, dan si cewek menolak dan jadilah thread di Twitter, kurang lebih begitu. Nah, yang dimana problem besarnya ternyata adalah masalah mungkin etika atau moral ya, atau standar dan tata cara bayar bill ya kayaknya di Indonesia, yang gue rasa ternyata masih banyak yang miskonsepsi nih. Ya intinya lagi-lagi ya, mungkin gue baca kurang teliti atau apa, tapi ya si cewek menolak lah untuk ngebayar yang dimana menurut dia cowok yang ngajak jalan, jadi cowok yang mesti bayar. Sedangkan si cowok memegang prinsip bahwa kita tidak ada concern untuk ada bayarin atau bagaimana, maka kita balik ke standar moralnya menurut dia, yaitu ya split bill gitu. Nah ini jadi kita mau ngomongin masalah split bill. Hai, split billan nih. Dunia perpacaran ya, yang mengenai split bill. Kalau ngomongin masalah dramanya kita skip aja lah ya. Nanti mungkin bisa akhir-akhir kita sedikit bincang. Tapi untuk yang awal kita mau ngobrolin masalah split bill. So kita mulai dari Hokianto ya. Tok, gimana menurut lo? Menurut lo split bill? Lu kalau yang ngajak jalan mesti bayarin. Lu setuju dengan standar moral itu? Bukan moral, standar etika itu? Enggak juga. Gue kalau ini pengalaman ya, misalkan ini tergantung nih. Ngajak jalan ini dulu, yang kita kenal dari mana. Kalau temen yang kita deketin, misalnya udah ada kenal lah, mungkin kita udah sama-sama tahu, udah bayar sebareng split bill, atau gue bayarin dulu, atau lain kali dia bayarin dulu. Tapi kalau baru kenal, misalkan dari Tinder, Bumble, OkCupid, anjing gue tahu semua. Kalau menurut gue, misalkan kita dating apps itu biasanya ngomong di awal. Mau split bill atau gimana. Nah, dari pengalaman gue, biasanya ya karena gue udah kerja ya, jadi gue sebenarnya waktu itu kalau jalan, misalkan makan di mana ya, Abuba gitu, ya udah gue kasih debit gue aja. Iya, kalau teman gue ini dia tahu rekening gue, dia mau transfer, ya udah, nggak mau ya udah, nggak apa-apa gitu. Tapi gue sambil lihat chat ya, ternyata banyak yang nggak ngerti, Bang Eno, apa itu split bill. Ini gue jelasin ya. Jadi dalam kalau kita pacaran nih ya, pacaran kan jalan makan di luar, dan billnya kan nggak mungkin dikasih ini bill mas, ini bill mbak. Iya, nanti kita bahas lain itu ya. Tapi kan kita berangkat dari drama yang terjadi, bukan drama lah, kejadian yang terjadi di Twitter itu ya. Jadi split bill itu adalah istilahnya adalah pisah atau kayak bayarnya sesuai apa yang lu, ya kan kita baru kenal atau gimana gitu kan, dan billnya kan satu meja satu gitu. Nah,
gimana bayarnya, yang cowok apa yang cewek gitu kan, apalagi kalau misalnya dalam kasus pacaran cowok apa cewek gitu. Nah split bill maksudnya adalah, nah ini by the way ini ada dua nih, gue nggak tahu gue salah apa benar atau mungkin ada istilah yang lain ya. Split bill itu ada yang bilang satu, bayar yang lu pesen, pajaknya bagi dua. Ya, misalnya gue makan ayam 50.000, cewek cuma minum 30.000, berarti gue bayar 50.000, 30.000. Pajaknya misalnya let's say 6.000 ya 3.000, 3.000, 53.000, 33.000, split bill. Ada juga yang punya konsep bahwa split bill itu konsepnya adalah bayar langsung bagi dua totalnya. Misalnya lu makan apa segala macam, ya total langsung bagi dua. Misalnya 100.000 total gitu, and let's say 50-50. Jadi itulah split bill gitu, oke? Nah, kalau lu gimana Kil? Lu adalah orang yang akan split bill apa bayarin? Atau bahkan minta dibayarin? Aku selalu split bill, tergantung kondisi. Sampai sekarang aku pacaran Bang Eno, selalu split bill. Sampai sekarang pacaran lo? Oke. Sampai sekarang. Iya. Kenapa? Aku selalu split bill, masalahnya kayak soalnya kami sama-sama tahu kan, sama-sama pengangguran lah ibaratnya. Ya saling memikirkan kondisi ekonomi masing-masing aja, ya split bill solusinya. Tapi ada beberapa kali aku nggak split bill, misalnya ada bonus gitu kan, ada duit lebih ya aku nggak split bill. Kayak misalnya ya udah kau bayar minumnya aja, aku bayar makannya gitu. Tapi tetap nggak split dong itu hitungannya. Ya nggak nge-split sih itu ya, tapi kadang-kadang juga aku lebih sering split bill daripada enggak. Karena ya emang prinsip split bill kan. Betul. Bahwa ya lu bayar yang lu kalau gimana? Lu split billnya bayar yang lu makan atau bagi dua langsung? Bagi dua lah. Langsung bagi dua aja. Oh, langsung ya. Oke. Biar nggak repot. Oke. Tapi lebih sering kau makan apa, bayarnya apa gitu sih biasanya. Nah. Karena harga makan kami juga nggak selisih jauh juga sih biasanya. Nah itu. Oke. Nih kalau gua ada. Nah ini akhirnya jadilah sebuah perdebatan yang cukup panjang di Twitter mengenai etika atau tata krama split bill gitu. In my opinion, jelas kalau lu kenalan, PDKT segala macam, gue split bill. Gue pribadi gue split bill. Dalam artian kalau gue sih lebih gampangnya kalau gue ya you pay what you eat lah gitu loh. Lu makan apa ya lu bayar, gue makan apa ya lu bayar. Bener juga, gue kadang-kadang occasional juga kayak aku lagi pengen bayarin gitu kan, atau lagi pengen langsung bagi dua aja gitu biar cepet gitu. Walaupun gue tahu gue I eat less gitu, tapi kayak biar cepet aja gitu. Dan ini lebih ke preferensi ya. Tentu gue akan menyarankan kalian untuk juga melakukan tata krama yang sama gitu loh. Dimanapun itu, mau PDKT, mau baru kenalan, ketemu klien gitu loh segala macam. Tergantung ya. Ini ketemu klien ntar gue bahas lagi nih ya. Kalau tujuannya socialize, kalau tujuannya adalah untuk bersosialisasi, udah men, itu udah harusnya sih menurut gue udah jadi standar ya split bill gitu. Kalau lu masih terjebak di masa lalu tata krama mengenai cowok yang bayar, ya buat gue gak asik gitu loh. Ini preferensi ya. Ini gue nggak dan menurut gue sarankan orang-orang untuk stop menggunakan tata krama ini sih, cowok yang bayar gitu. Apa dasarnya cowok yang bayar gitu? Ketika lo kayak kenapa cowok yang bayar gitu loh? Karena lu cowok gitu kayak hah gitu kan? It's kayak ya unreasonable aja gitu. Kenapa cowok yang bayar? Itu yang nggak make sense, ngerti gak sih lo? Kayak why gitu loh. Kalau kita ngomong zaman dahulu, gue paham gitu. Bagaimana cowok selalu diidentikan sebagai yang bayar karena pada masa dulu kesetaraan equality tentang job dan lain-lain gitu, yang dimana cewek biasanya ya susah untuk mendapatkan uang kayak cowok yang tinggal kerja gitu loh. Tapi untuk sekarang gitu ya sayang banget kalau misalnya masih cowok yang bayar gitu, dan akan jadi standar yang cukup menyenangkan menurut gua ketika ya nggak ada yang bayar cowok cewek gitu, tapi ya split bill. Nah tapi lagi-lagi preferensi ya, dalam artian, nah ini nih banyak orang yang menilai omongan gue ini sebagai harus jadi pakem gitu atau gimana segala macam gitu. Emang pengen sih jadi pakem karena menurut gue keren gitu. Tapi misalnya nih, lu Kill gitu, lu punya preferensi yang dimana gue hanya mau deketin cewek yang mau dibayar sama gue gitu. Gue gak suka sama cewek yang maunya split bill gitu. Boleh itu preferensi gitu. Tapi harusnya ini udah menjadi standar. Gimana ya? Gue agak ragu nih menyampaikan opini gue gitu loh. Harusnya ini standar gak sih untuk split? Aku jujur-jujuran aja ngomong gini. Aku nggak tahu ini aman atau enggak. Cuma zaman sekarang orang bilang feminisme, kesetaraan gender gitu. Tapi giliran split bill nggak mau. Itu aneh. Menurutku sendiri, split bill itu adalah bagian dari kesetaraan. Betul, setuju.
Itu yang ada yang di kepala aku nggak tahu ya, misalnya yang kau omongkan ini bikin orang tersinggung atau enggak, aku mohon maaf banget nih. Cuma ya yang ada di kepala aku yaitu kau kalau mau kesetaraan ya udah setara kan, bayarnya sama apa yang kau makan gitu misalnya, atau bagi dua. Ya memang ini sebagian kecil dari kesetaraan ya. Ya gue juga sepakat dalam kesetaraan ya. Kesetaraan itu juga ke gender prianya itu sendiri, dan ini akan, makanya feminis itu juga bagus buat nggak satu gender aja gitu, tapi segalanya gitu, yang lu juga jadi nggak perlu bayarin cewek hanya karena lu cowok gitu kan. Itu kan jadi hanya karena gue cowok gue jadi bayarin cewek gitu. Nah tapi gini ya, lagi-lagi tapi gini ya, gue akan balik ke yang mungkin nggak harus ngomongin feminisme dan lain-lain, tapi kayak konsen sih yang dari awal gitu. Nah ini yang tips aja nih mungkin buat teman-teman yang suka dating dating online nih ya. Kalau gue akan dari awal aja bilang, ngerti nggak lo? Iya, let's hang out gitu, mau kemana gitu kan, kesini yuk BSBS gitu. Gue nggak tahu ini kalian tahu bahasa BSBS nggak sih? BSBS, ada yang tahu nggak BSBS? BSS, bayar sendiri-sendiri. Iya, bayar sendiri-sendiri. Tapi kalau BSS, tapi di gue bilangnya BSBS, bayar sendiri gitu. Ya itu, lu bayar apa yang lu mau makan, dan dari awal udah dibilang kalau kita bayar sendiri-sendiri. Jadi ya udah biar cepet gitu. Oke, ada yang bilang gitu kayak, "Bang, bukannya jadi turn down ya orang apa-apa awal-awal udah split bill, ngerti gak lu?" Masa? Ada yang bagus malah. Enggak, maksud gue kayak, gue pengen mengcounter orang bilang, "Tapi kan Bang, kok bisa kita dari awal udah ngomong kayak gitu, bukannya nanti malah jadi ini ya segala macem ya." First of all, it's a dating app gitu loh. Kayak ya tepat lu untuk mencari soulmate, jodoh, whatever it is lah gitu. Second, ya masa lu mau bilang di akhir, ngerti gak sih? Ngerti gak sih maksud gue? Ini kita ngomongin probabilitas. Lu mau bilang split bill di awal, split bill di akhir, bukannya lebih chaotic pas di akhir ya? Ngerti gak maksud gue? Tapi ya gue gak mau nyalahin lu yang gak konsen dari awal. Dalam artian ya tadi gue bilang udah seharusnya menjadi standar sosialita anak ibu kota atau bahkan seluruh dunia gitu untuk bayar sendiri-sendiri gitu. Tapi alangkah lebih baiknya dan akan lebih safe ketika lu dari awal udah bilang BSBS atau BSS gitu, atau ya pakai bahasa lu bagaimana gitu, untuk biar aman aja dating lu gitu. Kalau lu gimana? Kalau aku malah nggak ngomong dari awal sih, aku ngomongnya pas ketemu nanti pas di tempat makan ntar bayarnya sendiri-sendiri aja. Biasanya aku kayak gitu sih. Oh, kenapa? Karena kalau di awal-awal kayak langsung ngomong kayak gitu tuh ya agak awkward aja gitu, ntar ketemu dianggap pelit apa segala. Mending pas ketemu langsung aja, ketatap muka gitu pas udah ketemu. Kalau lebih ekstrim ya, lu pengen merasakan sensasi dia, apa yang akan terjadi pada mukamu kalau aku bilang kita bayar sendiri-sendiri ya gitu. Ya itu yang pengen ku rasakan. Karena gitu. Ya karena kenapa Gil? Kayak mukanya aneh gitu ya. Kalau mukanya tiba-tiba asem ya sudah. Oh jadi penilaian buat lo, oh asem nih orang langsung gitu ya, nggak asik nanti ngobrolnya gitu. Iya. Jadi jadi ajak ketemuan dulu. Pertama lah ya. Ajak ketemuan dulu, split bill kemudian. Oke. Kalau lo tuh split bill di awal, ajak ketemuan atau nggak bilang sama sekali gitu? Biasanya kalau ketemu di online dating apps itu pasti ngomong dulu di awal. Misalkan ya, chatnya itu pasti gini. Misalkan udah chat, ngapain? Ayo, misalkan kemana ya? Restoran gitu, lagi-lagi makan apa gitu, makan ramen. Di tengah-tengah gitu, mau pesan apa? Ntar pasti tengah-tengah ngobrol. Ini bagi dua ya. Di tengah-tengah makan aja, atau enggak biasa pas di awal, kalau enggak pas di mobil gitu. Biasa jemput makan di mobil. Nanti makan ramen tuh, iya yaudah. Ntar split bill ya udah. Kalau enggak ya biasanya cewek yang agak kaya dia bayarin gitu loh, ngerti gak? Dia yang justru cewek yang bayar, lu pernah gak? Dan kita gimana rasanya lu Bang kalau ada cewek yang pengen bayarin? Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan cewek bayarin. Kalau cewek yang bayarin gimana? Ya again back to the consent sih, dan gimana vibe-nya, ngerti nggak lo? Kayak contoh nih ya, it's not about dating sih. Kadang kayak temen gitu, bahkan nggak berdua gitu ya, kayak bertiga berempat gitu yang emang lagi ramean, terus kita kayak nongkrong hangout bareng. Pasti ada aja yang bayarin, dan itu cewek ya karena mungkin dia lagi selebrasi gitu dan segala macem dapat gitu. Kalau pacaran bayarin, pas dating actually never, ngerti gak lo? Gue never, kayak baru kenalan ya, baru PDKT nggak pernah, tapi kalau udah pacaran ada lah gitu. Jadi gue dapet perasaan dibayarinnya pada saat udah pacaran sih, dan menurut gue ya fine aja. Again, it's all about happiness between two of us gitu loh. Tapi
ya lu ngerti lah. There is a ini tips lagi yang ngomongin dating tips ya. There is a fine line between nih orang bayarin lu karena dia merasa senang atau emang terbiasa atau apa, atau dia bayarin. Ada juga nih, hati-hati lu dibayarin karena dia udah enak. Bisa juga, ngerti gak lu? Biar cepet. Iya, pengen cepet ya. Hati-hati lu kok, jangankan cewek cowok gitu, siapapun pasangan lu gitu loh. Lu dibayarin karena seneng, karena terbiasa atau apa, atau karena enak. Nah itu hati-hati ya. Lu bisa bedain deh mana pas lu dibayarin karena enak gitu. Kayak gue belum pernah sih bayarin orang karena enak gitu. Nggak pernah. Tapi menurut gue ada lah momen dimana lu dibayarin karena enak gitu. Anjing enak banget nih orang, gue bayarin biar cepet gitu. Nah itu baik-baik lo. Kalau gue pacaran ya, bukan pacaran apa, gue PDKT. Gue jujur mencoba-coba pada masa muda gue ya. Kayak ada yang gue bilang di awal, ada yang nggak bilang sama sekali, ada yang pas Bill datang gue bilang gitu. Karena ya belum ke tahap yang kayak punya semacam penilaian terhadap cewek gimana segala macem gitu. Jadi kayak ya let it flow aja gitu, gimana enaknya gitu. Ada yang kayak Akil juga gitu, pas datang pas dari restoran buka menu langsung bilang kita split bill ya gitu. Biar ya bener sih, kadang-kadang seru gitu lihat ekspresi orang kan, dia gak sih? Iya. Menarik. Iya gitu kan. Nah ya again kan, nggak no one harm gitu. Dia udah itu pada masa muda gua gitu. But I want to tell you a story about the origin of my split bill is not actually from ethics, ngerti nggak? Split bill gua itu tidak hadir dari moral atau etika, ngerti nggak? Split bill gua lahir dari miskin. Sama dong kayak gitu. Iya. Tujuan gue split bill ya karena kita sama-sama tahu kita sama mahasiswa ya yang kalau beruntung masih dapat transferan dari orang tua, kalau nggak beruntung ya nggak dapat transferan gitu. Iya, ayo coba chat kan. Apakah kalian split bill for ethics atau split bill for the economy gitu? Kalau gue split bill for the economy, man. Kayak ayolah gitu loh, maksudnya. Jujur gue mulai mengenal bayarin orang itu akhir-akhir ini. Bukan lebay banget akhir-akhir, kayak semenjak gua di umur yang sekarang gitu, yang udah mau 40 ini, yang duitnya udah mulai bisa nyimpen, bisa invest, bisa punya orang-orang yang gue bayar gitu. Gue mulai berani untuk bayarin orang. But if you find Eno Bening masa-masa first jobber dan kuliah SMA, there is no Eno Bening bayarin. There is always Eno Bening split bill. Ketika lu gak ada. Eno Bening yang seke. Iya gitu. Eno Bening yang seke. Gue tidak diajarkan orang tua gue, men, kalau pacaran cowok yang bayar atau kalau pacaran split bill, nggak ada gitu. Nggak diajarin etika juga sama guru, temen-temen atau siapapun, itu nggak ada. I'm split bill because of economy. Gue bukan karena orang yang bijak, orang yang apa sangat-sangat sopan dan enggak split bill. Gue ekonomi, pure ekonomi gitu, rasional ekonomi gue aja ya. Iya ya, lu bayar. Iya bener kan ya, kita bareng-bareng ke feel itu kayak you pay what you eat, man, gitu. I pay what I eat. Iya kan, pay what you eat. Kayak logik gue sih lahirnya dari situ ya, pemikiran gue, bukan dari etika atau sopan santun, swear. Baru sekarang aja gitu paham ada split bill ya. Dulu gue paham bahwa cowok itu identik bayarin gitu, tapi ya gue bodo amat pada masa itu. Kayak anjir, kalau gue pikiran gue gini dulu ya. Ingat, gue nggak belajar etik tentang split bill. Gue merasa split bill itu rasional karena ekonomi gue, keadaan ekonomi gue. Jadi memang gue sadar bahwa cowok itu mesti bayarin pada masa itu. Cuman akhirnya gue buat penilaian, kalau misalnya gue akan pacaran sama orang yang apa-apa mesti gue bayarin, mendingan gue nggak usah pacaran. Karena pacaran ternyata sama dengan buang-buang duit. Dalam artian ya buang-buang duit lah pasti, tapi kayak gue akan mesti spend lebih banyak ke orang yang dimana belum tentu gue bisa provide itu. Jadi ya ngapain pacaran. Tapi ujung-ujungnya adalah pada saat pacaran bayarin, beliin kado segala macam ada. Cuman pada saat PDKT itu salah satu rasional gue gitu. Ini ada lagi nih pembahasannya ya. Jadi ini kan masalah masih ke split billan ya, dan bagaimana menilai orang dari split bill. Menurut gue ya kita berhak menilai orang dari split bill. Tapi lagi-lagi ini preferensi. Gue pasti menilai lah seorang pasangan hidup gue, calon pasangan hidup gue itu mau split bill apa enggak, mau dibayarin di apa, maunya dibayarin apa di split bill. Ngaruh nggak? Ngaruh. Kalau gue, again ke kalian silakan ya, kalian bilang nggak apa-apa, bodo amat segala macem gitu loh. Kalau gue akan menilai dari segi itu. Again, gue akan judge, sangat punya penilaian, akan sangat punya judgmental terhadap split bill ini. Walaupun hal yang sederhana, tapi buat gue ya split bill menjadi salah satu tolak ukur dalam bersosial gua gitu. Nah,
kalau ngomong split bill masalah pertemanan ini lucu nih. Gua punya tongkrongan yang kita karena udah lama lah hidupnya, dari kerja bareng lah, main bareng segala macam. Jadi we know the struggle gitu ya. Jadi kita tuh tahu gitu kalau misalnya dalam tongkrongan tuh nggak ada namanya bayar-bayarin kalau nggak ada event-event occasional khusus atau apa gitu. Jadi di tongkrongan gua mungkin kalian akan bilang, wah tongkrongan lu nggak asik, tongkrongan lu terlalu serius, terlalu apa segala macam, nggak peduli. Tapi tongkrongan gua beda 1000 pun dikejar toh. Wah, gila. Beda 1000 dikejar toh, swear toh kata gua. Tongkrongan gua separah itu, beda 1000 dikejar, nggak ada urusan. Ya, jadi iya nggak ada gitu. Tapi tongkrongan gue punya tahu diri. Contoh nih ya, lu satu mobil nih, ya lu you pay the gas gitu loh, ngerti gak? Iya. Itu basic banget gitu. Sama. Kayak lu numpang. Bayar parkir lah. Iya, bayar parkir gitu loh. Nah itu yang banyak orang nggak sadar tuh. Nah itu yang banyak mungkin kalau kalian kok tongkrongan kalian bubar apa segala macam, mungkin salah satu faktornya satu orang naik mobil sama kalian ditumpangin mulu, nggak pernah bayar bensin, nggak pernah bayar parkir. Makan sih split bill, tapi bensin sama parkir dibebankan ke pemilik mobil, kan agak-agak wadidau gitu ya. Ya terserah sih, balik ke tongkrongan lagi nih, salah satu hal yang membuat tongkrongan gak awet ya gitu. Tapi ya again, kadang ada yang bayar, kadang ada yang enggak sih. Tapi ya overall ketika udah ditumpangin, kadang-kadang udah pasti lah otomatis split bill atau parkir sih gua minimal cecer lah gitu. Karena I know kita numpang, jadi ya. Tapi itu terjadi setelah Eno Bening kerja ya. Karena kalau Eno Bening belum kerja, ya lu kan mau numpangin gue, yang namanya numpang ngapain gue bayar. Itu dulu gue. Sekacau itu gue. Dulu ya. Nah, ini Bang, kalau kita jangankan nebeng, kalau pinjam kendaraan ini sering lupa nih etika nih. Iya. Kendaraan lama bensinnya nggak diisiin. Itu gue jujur gue dulu nggak hobi ya minjem kendaraan orang, jadi ya kayak gue nggak. Tapi gue tahu gitu, ya lu minjem kendaraan orang lu isi penuh lah gitu. Kalau lu ke Alfa ya gitu, kalau ke minimarket Indomaret Alfa ya gitulah gitu kan. Tapi kalau lu ya bawa beng-beng lah, bawa beng-beng apa gitu kan, lu nitip apa gitu kan, gua beliin sekalian gitulah. Ya kayak itu basic manner sih menurut gue. Pertemanan dan pacaran kayak gitu kurang lebih sih gitu. Ya lu bawa nih dari misalnya gua dari Depok ke Grand Indonesia gitu kan, balik ya isi dong bang, itu jauh. Iya. Ya gila, ini jauh sih. Itu jauh dari Bekasi nih ya, lu bawa ke Depok ya isi lah bang, jauh gitu. Ya itu udah basic sih. Tapi ya jujur ini apa, gua pada masa gua pada awal-awal gua sekolah, sebelum gua kerja, sebelum gua punya duit banyak, gua tidak berpikir sampai ke situ. Gua bener-bener wah, ada yang mau numpangin gue, ya udah berarti kan dia berusaha berbuat baik. Udah itu. Jadi otak gue ke situ pada masa itu. Tapi sekarang gue paham, ya tetep lah, tahu diri lah gitu. Balik ke split bill lagi. Jadi salah nggak sih kalau kita malah punya prinsip, misalnya nih ya, lu memegang prinsip gue cowok gue yang bayarin, salah nggak? Enggak. Silahkan aja. Kalau menurut gue silahkan aja, lu mau berprinsip seperti itu, boleh aja. Salah nggak kita bayarin orang makan? Enggak gitu loh. Nggak ada gitu. Bahkan gue sempat nemu salah satu argumen yang bagus. Gue bayarin orang makan bukan karena gue cowok, tapi karena gue incer pahala. Nah itu juga keren tuh denger itu gitu kan. Gue incer pahala traktir orang gitu loh. Emang incer pahalanya, gue jujur-jujuran aja gue nyari pahalanya gitu. Dan buat gue itu oke keren gitu. Jadi ketika lu dalam artian split bill tidak setuju karena lu punya konsep yang seperti itu, reasoningnya seperti itu, gue setuju. Tapi kalau reason lu nggak split bill karena ya cowok yang bayar, itu gue nggak setuju banget. Apalagi alasan yang baru nih, gue baru nemu juga di Twitter, katanya alasannya gini, di mana-mana yang ngajak yang bayar. Itu gue baru. Itu aku nggak tahu itu asalnya dari mana. Kalau misalnya orang itu menganut kesetaraan gender ya, menganut kesetaraan gender terus dia bilang cowok yang bayar karena cowok yang ngajak, itu lebih baik kayaknya tidak perlu ungkapkan lagi. Kalau Anda bilang aku mendukung kesetaraan gender, kayaknya silahkan aja, cuma tidak saya sarankan. Cuma itu kelihatan agak hipokrit aja gitu. Iya, gua nggak tahu sih siapa yang punya yang menciptakan prinsip yang ngajak yang bayar gitu. Kalau kayak gini nggak bakal ada tongkrongan ya, ngerti gak lo? Itu kan jadi problem gitu loh. Kalau misalnya basic tata keramanya yang ngajak yang bayar, maka akan semakin sepi tongkrongan, men. Akan semakin bubar tongkrongan, tongkrongan hanya akan berakhir di Discord dan grup WA. Nah, tadi Akil ada nyinggung tuh minta bayar di awal kan. Gue ada satu hal yang ini gue selalu lakukan.
satu hal ini gue nggak mau tahu, ini harus bayar di depan dulu, kalau enggak gue nggak mau masuk. Kalau lagi buka botol atau open table, gue nggak mau. Gue sangat benci ketika misalkan ini pengalaman nih, kita udah bayar nih, misalkan udah minum-minum, bayar di akhir ya, misalkan minum-minum terus pada pura-pura mabuk anjing. Ya kan yang kelihatan paling gak mabuk yang bayar ya, dan desa gua. Yang susah mabuk. Misalkan gue bilang kemana gitu, ke bar gitu. Kita udah tahu mau pesen Jacker 2 botol atau Jack 2 botol gitu. Duit dulu taruh di meja, baru kita masuk. Oke, baru bayar di depan, siapin duitnya, kalau nggak taruh di gua atau taruh di mana, bayar baru buka. Kalau nggak mau gua, karena udah pengalaman 2-3 kali. Udah bayar dulu, udah minum-minum, udah senang, pada pura-pura mabuk. Ada nggak tahu ada yang beneran atau enggak, tapi kayaknya ada yang pura-pura biar nggak bayar, gitu, ada yang ke WC. Kayak ditagihin besoknya nggak mau. Belum ada. Gua setuju sih. Kayaknya gua akan menggunakan triknya Hokianto deh untuk kedepannya kalau misalnya gua mau ngajak orang jalan gitu. Lu mau ikut, lu bayar. Kalau lu nggak bayar, kalau lu nggak bayar dan nggak transfer sekarang, lu nggak ikut. Dah itu. Itu kayaknya akan lebih safe sih. Mungkin kalian juga bisa praktekin itu sih di teman dan tongkrongan kalian tuh, kalau mau jalan, mau nongki di mana segala macam, yang mesti booking segala macam, staycation let's say gitu ya. Udah, itu menurut gua sangat menarik dan sangat mesti diterapkan tuh ya. Lu ikut, lu bayar. Lu nggak bayar, lu tidak ikut. Nggak ada deposit dulu deh. Nggak, gua nggak akan deposit. Gua mungkin akan lebih ekstrim daripada Hokianto. Gua akan bayar full sekarang. Kalau lebih, gue hitung nanti semuanya lu pada gua transferin kelebihannya gitu. Itu menurut gua akan lebih aman buat kitanya juga yang udah capek-capek mikir kan gitu. Udah capek-capek nyiapin tempat, apa segala macem. Ini tahu nggak sih yang kadang suka kasihan tuh, yang bukber tuh. Kemarin tuh ada story-nya banyak tuh sebelum pandemi ya, tapi ya sebelum pandemi. Yang orang booking restoran, terus temannya udah datang berdua doang, terus yang lainnya nggak datang, makanan dipesan itu kan kayak gitu juga mubazir jadinya, walaupun ujung-ujungnya bayar tapi mubazir makanannya segala macam, sayang banget kan. Untung masih bisa dikasih ke orang, tapi kan tetap aja gitu, sayang banget. Ada juga kasusnya booking restoran tapi nggak datang orangnya, sotonya udah disiapin, kolaknya udah disiapin segala macam, jadi terus yang bayar siapa? Ya itulah. DP lah, biasakan DP lah sekarang lah, DP atau bayar full kalau nggak lu tidak ikut. Iya, bayar di awal lah. Udahlah, percuma lah. Kalau minimal gini dah, screenshot saldo dah. Ada saldo kan? Screenshot dulu. Ada, ya udah, jalan kita. Oke, thank you semua yang udah dengerin. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di bawah pendapat kalian mengenai split bill, atau kalian punya kisah-kisah seru mengenai split bill, komen di bawah. Mungkin nanti gue jadiin jawaban kalian atau komentar netizen. Dan komentar juga mungkin kita bahas apa ke depannya di Radio Singham nih, yang ngobrol-ngobrol sama Hokianto sama Akil atau sama yang lain nantinya ya. Gue udah mulai pengen balikin format ngobrol bareng gini nih, karena pas ngobrol sendiri kadang itu biasanya review film gue ya. Apa kalimat terakhir Hokianto untuk kawan-kawan di rumah? Kalau teman dekat bisa split bill, bisa bayarin. Kalau dari dating apps Tinder, Bumble atau OkCupid bisa ngomongin dulu. Tapi kalau di micet bayar belakangan. Kelakuan Hokianto nggak ikutan. Oke. Kan biar lucu. Oke. Padahal kita tidak mengincar lucu loh. Oke, sekarang quotes dari Bapak Akil nih tentang tema split bill. Lakukanlah split bill, karena cara kita membayar utang negara juga split bill. Apa? Mana ada utang negara split bill? Pajak kan, buat bayar utang negara kan, split bill dong. Iya, lucu. Oh iya, maksud lu split bill adalah berkontribusi terhadap negara ya, karena kita bayar pajak. Oh iya, kurangin. Tadi dia bilang karena bayar utang negara adalah split bill. Di otak gue tuh presiden, menteri keuangan bayarinnya split bill gitu. Gimana gitu? Kagak. Kan masyarakat bayar pajak. Oh iya. Split bill untuk membangun jalan tol. Nah, boleh. Split bill buat membangun bangsa ya. Jadi thank you semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di Radio Singham kapan-kapan. Menurut kalian gimana, seru gak kita ngomongin yang remeh-temeh kayak gini tapi bisa di sharing-sharing? Ya silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk split bill, dan untuk kita semua stay clean and sound. Thank you semuanya. Thank you Hoki, thank you Akil. Bye bye split bill.